Namun ternyata kejadian tersebut bukannya membuat kenangan indah, membuat almarhumah merasa bahagia, tapi malah membuat ia merasa terbebani dan membuat ia mengalami depresi berat. Halo guys, jumpa lagi dengan Mia. So hari ini kita akan membahas mengenai kisah-kisah kejutan ulang tahun yang berakhir memilukan dan membawa malapetaka. Lalu seperti apa kisah-kisah tersebut? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum itu aku mau promosiin channel teman aku dulu. Jadi buat kalian yang senang banget bermain game, menonton video-video lucu, video-video kompilasi, dan video-video yang sedang viral, kalian boleh banget mampir ke channel ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel tersebut. Oke, langsung aja kita mulai. Oke guys, jadi kisah yang pertama ini adalah kisah yang sangat memilukan yang dialami oleh salah satu siswi SMP di SMP Negeri 3 Batam. Siswi tersebut bernama Maizatul Farhanah yang meninggal akibat dari depresi berat yang ia alami tak lama sejak tanggal ulang tahunnya yang ke-13 tahun. Pada awalnya, pada tanggal ulang tahunnya yang ke-13 tahun, ia diberikan kejutan atau surprise. Nah, pada saat itu teman-teman beserta wali kelasnya membuat skenario seakan-akan ia mencuri di kelas. Lalu kemudian teman-temannya berinisiatif untuk meletakkan handphone beserta uang sebesar Rp300.000 milik temannya ke dalam tas almarhumah. Nah, untuk melancarkan aksi mereka pun membawa almarhumah ke kantin. Lalu setelah mereka selesai meletakkan handphone beserta uang ke dalam tas almarhumah, mereka pun mengajak almarhumah kembali ke kelas. Tak lama kemudian, wali kelas dari kelas tersebut datang ke kelas untuk menanyakan ada masalah apa yang terjadi di kelas tersebut, karena kondisi kelas tersebut sangat berisik pada saat itu. Nah, salah satu temannya yang telah meletakkan uangnya ke dalam tas almarhumah berteriak bahwa ia kehilangan uang. Begitupun dengan teman yang lainnya yang telah kehilangan handphone. Kemudian wali kelasnya pun meminta 4 orang siswa untuk menggeledah semua tas yang ada di kelas tersebut. Nah, setelah digeledah, dapatlah uang beserta handphone yang telah disembunyikan di dalam tas almarhumah. Lalu wali kelasnya pun meminta almarhumah untuk berdiri di depan kelas dan langsung ditanyai mengapa ia mencuri barang tersebut. Nah, setelah almarhumah kelihatan panik, barulah teman-teman yang lain menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Namun ternyata kejadian tersebut bukannya membuat kenangan indah, membuat almarhumah merasa bahagia, tapi malah membuat ia merasa terbebani dan membuat ia mengalami depresi berat. Nah, setelah kejadian tersebut, banyak sekali hal-hal aneh yang dilakukan oleh almarhumah. Ia terlihat bingung saat mengerjakan tugas sekolah. Nah, jadi ketika ia sedang di rumah dan mengerjakan tugas sekolahnya, ia yang biasanya sangat lancar untuk mengerjakan tugas sekolah tersebut, lalu tiba-tiba mengatakan, "Kok kenapa bingung?" Kayak gitu. Nah, ibunya yang mendengar almarhumah mengatakan seperti itu menyarankan almarhumah untuk segera sholat duha. Namun tak disangka setelah almarhumah sholat duha, almarhumah pun menangis sejadi-jadinya saat sedang berdoa. Nah, kemudian keesokan harinya ia pun mengatakan
melakukan hal serupa ketika sedang mengerjakan tugas. Bahkan saat diajak bicara pun sudah tidak nyambung. Nah, bukan itu saja, almarhumah juga ketika sedang mengaji, ia mengaji terbata-bata seperti baru belajar mengaji. Lalu karena melihat anaknya yang sangat aneh, orang tuanya pun langsung saja membawa almarhumah ke rumah sakit Budi Kemuliaan. Lalu tak lama kemudian almarhumah pun menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit tersebut akibat dari depresi berat yang ia alami, yang diduga akibat dari kejutan yang dilakukan oleh teman-temannya. Nah, kisah yang kedua ini adalah kisah yang dialami oleh Sandi yang tersengat listrik akibat dikerjai oleh teman-temannya dengan cara diikat dan disiram air tiang lampu lapangan basket. Nah, kejadian ini bermula pada saat almarhum berulang tahun. Nah, tepat pada pukul 00:04, ia pun diikat oleh teman-temannya di salah satu tiang lampu basket. Namun, tanpa disadari tiang tersebut teraliri aliran listrik. Nah, tak hanya diikat, tubuh korban pun disiram dengan air sehingga sontak hal tersebut membuat korban kejang-kejang karena tersengat arus listrik. Nah, menyadari hal tersebut, teman-teman korban pun langsung saja meminta tolong kepada petugas yang ada di lapangan futsal dan basket tersebut. Setelah mereka menurunkan tiang dan melepaskan ikatan korban tersebut, langsung saja ia dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya nyawa korban sudah tidak tertolong, padahal korban sempat mendapat pertolongan di UGD. Nah, ternyata setelah diselidiki, pada tiang lampu lapangan basket tersebut ada kabel yang terkelupas, namun hal tersebut tidak disadari oleh teman-teman korban. Akibatnya, korban pun harus kehilangan nyawanya akibat dari kejadian tersebut. Selanjutnya adalah kisah yang dialami oleh Endang, salah satu siswi SMP yang merayakan ulang tahunnya di pantai Selamaran, Pekalongan. Nah, setelah mereka merayakan pesta ulang tahun berekreasi di pantai tersebut, Endang pun mendapatkan guyuran tepung beserta telur, sebagaimana biasanya anak muda merayakan ulang tahun dengan mengguyuri temannya menggunakan tepung dan telur. Nah, setelah dilempari dengan tepung dan telur, ia pun membersihkan badannya di bibir pantai tersebut. Namun tak disangka tiba-tiba ombak besar pun datang dan menyeret Endang ke tengah laut. Nah, mengetahui kejadian itu, dua teman korban bernama Arif dan Bayu berenang ke laut untuk menyelamatkan korban. Penyelamatan juga dibantu oleh 3 orang pemancing yang berada dekat di lokasi kejadian. Nah, dalam insiden itu, Endang berhasil diselamatkan dan dibawa ke pinggir pantai, sedangkan para penolongnya malah kewalahan sehingga Arif, teman korban beserta salah satu pemancing, hilang ditelan ombak. Oke guys, jadi itu aja kisah-kisah memilukan yang terjadi akibat dari kejutan prank ulang tahun. Bagaimana menurut kalian? Please komen di bawah. Nah, setelah mendengar kisah-kisah ini, tolong buat kalian semua jangan pernah meremehkan hal-hal kecil dan lebih baik untuk merayakan ulang tahun dengan hal-hal yang lebih berfaedah, seperti memberikan kue atau merayakan pesta kecil-kecilan bersama teman-teman dan lain sebagainya. Hari yang sangat diistimewakan tersebut jadi hari yang membawa malapetaka bagi yang sedang berulang tahun. Oke, jangan lupa untuk like dan share video ini jika kalian menyukainya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika aku mengupload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.